6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Yang saya tindak lanjuti kemarin, saya menginstruksikan kepada teman-teman di BKPSDM untuk melakukan penginputan. Kami optimis dan insya Allah Kota Bau-Bau dapat meraih swastika wisata pada tahun 2025 ini. Selamat pagi saudara, dari kawasan Limbowolio, Tanganappada, kami sampaikan pokok-pokok berita. DPRD Bau-Bau kawal nasib tenaga kesehatan honorer yang terlambat diusulkan ke BKN untuk P3K paruh waktu. Sukses ikuti verifikasi lanjutan dari Kementerian. Pemerintah Kota Bau-Bau optimis akan kembali meraih penghargaan Kota Sehat kualifikasi Wistara 2025. Pendengar, inilah Warta Kepton pagi hari ini, tepatnya Sabtu tanggal 23 Agustus 2025 bersama saya, Bu Zuda. Kita ke berita yang pertama. DPRD Bau-Bau kawal nasib tenaga kesehatan honorer yang terlambat diusulkan ke BKN untuk P3K paruh waktu. Nakes yang berjumlah ratusan itu tersebar di sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan, diantaranya Puskesmas, RSUD, hingga Laboratorium Kesehatan Daerah. Mengenai hal ini, reporter RRI Bau-Bau Herul Mulku melaporkan. Yang saya tindak lanjuti kemarin, saya menginstruksikan kepada teman-teman di BKPSDM untuk melakukan penginputan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bau-Bau memastikan akan mengawal nasib tenaga honorer, khususnya tenaga kesehatan atau nakes, agar tetap terakomodir dalam pengusulan calon P3K paruh waktu. Hal ini sebagai respon atas aspirasi ratusan honorer nakes yang resah karena hingga batas waktu tanggal 20 Agustus, data pengusulan dari Dinas Kesehatan belum masuk ke BKPSDM Bau-Bau untuk diteruskan ke BKN. Ketua DPRD Kota Bau-Bau Ardin Jufri menyebutkan ratusan nakes tersebut sempat mendatangi kediamannya pada Rabu malam. Mereka menduga pelaksana tugas Kadis Kesehatan enggan menandatangani daftar nama untuk disetorkan ke BKPSDM. Menyikapi hal itu, Ketua DPRD segera berkoordinasi dengan Dinkes dan BKPSDM agar data bisa segera diinput, mengingat tenggat waktu awal pengusulan hanya berlangsung sejak 14 sampai 20 Agustus pukul 00 waktu Indonesia Tengah. Yang saya tindak lanjuti kemarin, saya menginstruksikan kepada teman-teman di BKPSDM untuk melakukan penginputan. Jadi dia bukan tidak tanda tangan, jadi ini juga sebenarnya. Jadi mungkin karena paniknya juga teman-teman ya, teman-teman nakes ini mungkin berpikiran bahwa karena waktu ini sampai jam 12, bahwa Ibu Kadis ini tidak tanda tangan. Padahal kan tidak, sebenarnya tidak seperti itu juga. Jadi memang di dinas masih sementara melakukan verifikasi. Apakah itu mungkin jangan sampai menghindari data ganda atau data tenaga magang kita yang sudah tidak aktif mungkin. Tenaga magang kita yang ada di nakes ini kan cukup banyak, lebih 500. Nah, tentunya membutuhkan waktu juga buat teman-teman dilakukan verifikasi. Ardin Jufri menjelaskan bahwa pada malam itu juga DPRD melakukan rapat internal untuk menyiapkan langkah antisipasi apabila data ratusan nakes tidak berhasil terinput, sembari terus berkoordinasi dengan OPD teknis. Pada saat bersamaan, OPD teknis juga mengajukan perpanjangan waktu ke BKN. Kabar baiknya, Kementerian Pan-RB menyetujui perpanjangan masa pengusulan hingga 25 Agustus 2025, sehingga Dinkes dan BKPSDM akan lebih leluasa melakukan verifikasi dan penginputan data. Informasi yang kami dapat sih karena tinggal nakes yang belum diinput, karena tidak ada yang komplain, berarti OPD-OPD lain aman kan ketika ada yang tidak terinput pasti semua datang. Yang jelas kita sudah mendapatkan ruang waktu selama 5 hari ini untuk melakukan verifikasi kembali, bahkan secara detail mungkin. Ardin Jufri mengakui persoalan anggaran memang menjadi pertimbangan dalam penambahan ASN di Kota Bau-Bau. Namun pemerintah dan DPRD tidak bisa menutup mata terhadap nasib para nakes yang telah lama mengabdi. Sebab jika tidak diakomodir, hal itu justru berpotensi menimbulkan masalah sosial bagi daerah. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara, BPS Kabupaten Buton Utara menggelar rapat koordinasi bersama tim pelaksanaan survei baseline, monitoring, dan juga evaluasi program makan bergizi gratis atau MBG di kantor BPS setempat.
Adapun juga survei ini bertujuan untuk mengukur dampak program prioritas pemerintah yang juga menyasar anak-anak dan ibu hamil di seluruh Indonesia. Program MBG ditargetkan menyentuh 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir 2025 melalui pembangunan 31.994 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Adapun juga survei baseline dilakukan 2 tahap bulan Juli, Agustus, dan juga November 2025 dengan melibatkan 81.100 rumah tangga di seluruh provinsi. Data yang dikumpulkan mencakup ketahanan pangan, pola konsumsi, daya beli, hingga kondisi keluarga penerima manfaat. Adapun BPS juga menekankan mengenai perlunya dukungan pemerintah daerah dan juga pemangku kepentingan agar pelaksanaan MBG berjalan tepat sasaran. Melalui survei ini, pemerintah berharap bahwa saja program mampu meningkatkan kualitas gizi, prestasi siswa, dan juga daya tahan ekonomi masyarakat menuju generasi emas 2045. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Sukses ikuti verifikasi lanjutan dari Kementerian. Pemerintah Kota Bau-Bau optimis akan kembali meraih penghargaan Kota Sehat Kualifikasi Wistara 2025. Mengenai hal ini, Waude Nurliani melaporkan. Wakil Wali Kota Bau-Bau Waude Hamsina Bolu menyatakan optimismenya bahwa Kota Bau-Bau dapat kembali meraih predikat tertinggi penghargaan Kota Sehat Swasti Sabah Wistara tahun 2025 dengan semangat kerja bersama, pemberdayaan masyarakat, pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat, serta pengembangan potensi dan inovasi daerah. Kota Bau-Bau dapat meraih penghargaan ajang bergengsi tingkat nasional tersebut. Hamsina menjelaskan Kabupaten Kota Sehat merupakan kondisi daerah yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni, yang dicapai melalui penerapan 9 tatanan dengan kegiatan terintegrasi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Pendekatan Kabupaten Kota Sehat dimaksudkan untuk menyatukan gerakan langkah dan kolaborasi dalam merencanakan serta menjalankan pembangunan berwawasan kesehatan. Sebagai bentuk apresiasi, pemerintah pusat melalui Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Kementerian Lembaga terkait memberikan penghargaan Swasti Sabah setiap 2 tahun sekali. Bau-Bau sendiri telah menorehkan prestasi 4 kali berturut-turut sejak tahun 2017 dengan kategori Padapa hingga tahun 2023 pada kualifikasi Wirda. Kami optimis dan insya Allah Kota Bau-Bau dapat meraih Swasti Sabah Wistara pada tahun 2025 ini. Kepada seluruh teman-teman yang bergabung dalam upaya kerja keras ini, semoga kita bisa sepakat, kita kompak, dan berusaha sekeras untuk mencapai predikat yang lebih baik. Mari bekerja bersama mewujudkan Kota Bau-Bau sehat menuju Bau-Bau kota budaya yang ramah, cerdas, sejahtera, dan bermartabat. Hamsina menyebutkan capaian terbaru Kota Bau-Bau yakni penghargaan Kabupaten Kota Layak Anak kategori Pratama pada 8 Agustus serta pengesahan 2 peraturan daerah atau Perda strategis pada 20 Agustus yakni Perda Kawasan Tanpa Rokok dan Perda Pencegahan dan Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan. Menurut Wakil Wali Kota, 2 perda tersebut merupakan bukti nyata komitmen pemerintah, DPRD, dan masyarakat dalam mewujudkan kota sehat yang semakin terarah, terencana, dan komprehensif. Wakil Wali Kota juga menyampaikan apresiasi kepada tim pembina Kabupaten Kota Sehat Provinsi Sulawesi Tenggara atas pendampingan yang konsisten, serta mengakui bahwa masih ada pekerjaan rumah yang perlu ditingkatkan. Namun dengan kerjasama lintas sektor, ia optimis Bau-Bau dapat mempertahankan sekaligus meningkatkan capaian kota sehat yang sudah ada. Waude Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Tengah mencanangkan gerakan Posyandu Aktif sebagai upaya memperkuat layanan kesehatan berbasis masyarakat. Kegiatan yang berlangsung di halaman Gedung Kesenian Lakudo pada Jumat kemarin dibuka PLT Sekda yaitu Muhammad Rizal. Muhammad Rizal juga menegaskan bahwa saja Posyandu Aktif mencakup pemantauan tumbuh kembang anak, kesehatan ibu, imunisasi, KB hingga perbaikan gizi. Posyandu diharapkan rutin minimal sebulan sekali dengan juga dukungan kader terlatih, fasilitas memadai, dan juga kolaborasi lintas sektor. Gerakan ini juga menargetkan bahwa saja peningkatan partisipasi masyarakat, kualitas pelayanan, maupun juga kesadaran pentingnya kesehatan. Ketua TPPKK Buton Tengah yaitu Umi Nurahna Azari juga menekankan pentingnya peran kader dalam menjaga keberlangsungan posyandu di desa dan juga
kelurahan. Pemerintah daerah juga berharap bahwasanya gerakan ini dapat juga berjalan berkesinambungan sesuai konsep Posyandu ILP, integrasi layanan primer, sehingga mampu mewujudkan masyarakat sehat, mandiri, dan sejahtera. Wawancara terkait Saudara, kita ikuti wawancara RRI bersama Kepala Bidang Pengadaan dan juga mutasi Badan Kepegawaian dan juga Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Bau-Bau, Agus Salim, terkait perpanjangan waktu pengurusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu di Kota Bau-Bau bersama Hairul Mulku. wawancara terkait update informasi dari BKPSDM terkait pendataan untuk usulan P3K paruh waktu. Masalah tenaga non-ASN terutama untuk paruh waktu itu kita mengacu di surat Menpan yang tanggal 8 itu tentang pengusulan untuk P3 paruh waktu. Jadi setelah ada itu kami teruskan surat dari Menpan itu ke OPD-OPD yang ada di lingkup pemerintah Kota Bau-Bau menindaklanjuti dan apa yang disampaikan oleh dari Menpan tersebut. Ya. Jadi untuk kemarin kan batasnya sampai dengan tanggal 20, tetapi karena banyak daerah-daerah juga yang belum menyelesaikan penginputan, maka dari daerah-daerah juga mengusulkan untuk perpanjangan, dan alhamdulillah dari pusat diberikan perpanjangan selama 5 hari. Jadi yang tadinya 20 sekarang menjadi tanggal 25 untuk penginputan itu. Oke. Dan sampai tanggal 20 kemarin hanya Dinkes memang yang terlambat, Pak Kabit, atau ada OPD lain? Artinya untuk keterlambatan ini kan kita tidak bisa pilih per unit. Artinya karena kan ini yang unit instansi, artinya instansi pemerintah Kota Bau. Artinya di pusat itu juga walaupun juga inputan yang lain sudah selesai, selama masih ada yang belum selesai maka tidak akan bisa terkirim. Jadi harus selesai semua baru bisa terkirim. Berarti secara teknisnya ini BKPSDM hanya menunggu data dari masing-masing OPD ini? Ya, setelah data OPD-nya masuk baru kami menginput. Hanya yang ribut kemarin ini memang hanya nakes, seperti itu. Itu kan kami tidak mencampuri soal itu. Kami hanya melaksanakan apa yang menjadi tugas kami. Soal ada riak itu kami di luar, kami tidak mencampuri jauh ke sana. Oke, siap. Sampai tanggal 20 kemarin ini sudah ada nominal begitu, berapa jumlah pegawai yang diusulkan untuk P3K paruh waktu? Oh, untuk ini kan untuk di Kota Bau-Bau ini kan ada ribuan yang harus diusulkan. Jadi ribuan ini itu yang harus kami input dulu. Tetapi kan semua juga karena kan mereka ini harus ada status, baik harus diusulkan jelas statusnya diusulkan atau tidak. Untuk P3 paruh waktu ini kalau diusulkan harus jelas alasannya, kalau diusulkan ada juga kami datanya itu kami mengambil dari OPD-OPD yang ada. Artinya siapa-siapa yang itu dari OPD-nya masing-masing yang menentukan. Kami sini hanya melanjutkan saja. Oke, berarti di verifikasinya itu lebih secara teknis di masing-masing OPD-nya, Pak Kabit? Iya. Berarti dalam artian berapapun yang diusulkan sama OPD ini semuanya pasti di-upload oleh BKPSDM? Artinya kan kalau itu kan ini bicara di sistemnya kan semua nama-nama yang masuk datanya sudah terupload, hanya di situ tinggal menentukan statusnya aja, dan statusnya itu lagi kembali kepada kondisi kemampuan keuangan daerah itu. Berarti ada verifikasi di BKPSDM, Pak, ya, untuk yang satu ini katakan nama ini, atau ada prioritas usia lama mengabdi begitu? Karena kan begini, untuk tenaga non-ASN kan semua sudah ada kriteria-kriterianya. Di situ ada R2, R3, dan R4. Untuk R2 itu adalah tenaga non-ASN yang kategori 2, R3 itu adalah non-ASN yang database, dan R4 itu untuk mereka yang
telah magang 2 tahun dan mereka non database. Yang dimasukkan ini berarti yang R4 ini tadi Pak? Iya, R4 itu yang mereka kan kemarin dibuka lowongan job buat mereka yang non database yang mereka bisa mendaftar, dan mereka setelah keluar pengumuman statusnya mereka itu di R4. Oh, yang seleksi P3K tahap kedua kemarin, Iya. Pak itu. Iya. Artinya kan sudah disampaikan sih bahwa yang R2, R3 itu kan mereka sudah masuk database. Di sini hanya untuk membedakan saja bahwa R2, R3 itu adalah database. Kalau yang R4 itu yang non database. Jumlahnya ribuan itu sekitar berapa itu? 5 ribuan kah? Enggak Tidak sampai. Iya. 4.000. Sekitar kurang lebih 2 ribuan lebih. Oh, 2 ribuan honorer di seluruh. Artinya itu menurut data sesuai database Iya. yang ada di. Iya, sudah yang itu yang kategori R2 sampai R4 itu. Baik, harapannya mungkin sama untuk para honorer ini yang lagi mengadu nasib katakanlah seperti itu di pengusulan P3K pada waktu ini. Harapannya kan di pusat kan sudah dibuka keran itu, hanya tetap dikembalikan kepada daerah, terutama tadi dengan harus melihat kondisi keuangan daerah itu. Artinya penataannya itu disesuaikan dengan kondisi kemampuan daerah. Oh, oke. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. DPRD Bau-Bau kawal nasib tenaga kesehatan honorer yang terlambat diusulkan ke BKN untuk P3K paruh waktu. Sukses ikuti verifikasi lanjutan dari Kementerian. Pemerintah Kota Bau-Bau optimis akan kembali meraih penghargaan Kota Sehat kualifikasi Wistara 2025. Pendengar, inilah Warta Kepton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.